Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor yang kami hormati. Saya Dr. Naima SP, SPD, MPD adalah dosen tetap program studi pendidikan matematika pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bone. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya mulai mengabdi di kampus ini sejak tahun 2021, tepatnya bulan September 2021. 2 bulan kemudian, Desember 2021 sampai dengan 2025, saya diamanahi sebagai Kepala LP2M sebagai tugas tambahan di kampus ini. Di tahun 2024, bulan September sampai dengan sekarang, diamanahi lagi sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Bone. Selama mengajar di Universitas Muhammadiyah Bone, saya mengampu mata kuliah bidang keilmuan, matematika, pengajaran, statistika, dan lain-lain. Saat ini saya akan memaparkan materi yang saya ampu, yaitu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan bobot 3 SKS pada semester genap tahun akademik 2024-2025. Metode pembelajaran pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika ini adalah blended learning, di mana dilaksanakan secara tatap muka dan online. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa dapat mengunduh referensi secara online maupun bilik tangan. Metode pembelajaran di kelas dilakukan secara interaktif, studi kasus, dan analisis terhadap pengalaman-pengalaman nyata yang didapatkan di lapangan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini akan mengkaji berbagai strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran matematika, termasuk CTL, RME, PDL, PJBL, pembelajaran terbuka, scientific, expository, discovery, inquiry, kooperatif, dan kolaboratif. Selain itu, dibahas juga konsep belajar mengajar matematika serta strategi keterlibatan mahasiswa melalui tanya jawab, diskusi, dan tugas studi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dari mata kuliah pembelajaran strategi pembelajaran matematika ini adalah yang pertama, memahami kegunaan belajar strategi pembelajaran matematika. CPMK yang kedua adalah memahami prinsip dasar belajar dan mengajar matematika yang CPMK yang ketiga, membedakan strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran. CPMK yang keempat, memahami strategi, melibatkan siswa dalam tanya jawab, diskusi, dan perbandingan. Adapun CPMK yang kelima, memahami berbagai prinsip, strategi, pendekatan, model, dan metode pembelajaran matematika khususnya contextual teaching learning, realistic mathematics education (RME), problem-based learning, project-based learning, open-ended, scientific, brain-based learning, expository, discovery learning, inquiry learning, cooperative learning, and collaborative learning. Yang terakhir, CPMK yang keenam adalah
menyusun RPP dan IPAUD yang sesuai dengan strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran tertentu. Adapun kriteria penilaian dari mata kuliah ini ada 5 item. Yang pertama, kehadiran yang proporsinya sebanyak 20%, akhlak sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, UTS 25%, dan ujian akhir semester sebanyak 25% secara keseluruhan dengan total 100%. Berikut akan ditampilkan video pembelajaran singkat dalam mata kuliah strategi perencanaan pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, cerianya semua. Habis makan apa nih tadi malam? Kondro. Ada yang mau makan kondro, ada makan coto. Yang penting pelan-pelan aja ya. Ibu. Alhamdulillah, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tadi yang idealnya sedianya adalah di kelas C, ruangan C, tapi karena ini servisnya sudah tutup, jadi makanya nih kelasnya dikasih pindah di sini. Tidak ada masalah ya? Tidak mengurangi arti dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Insya Allah hari ini seperti biasa, Ibu memegang 2 mata kuliah di kalian ini di semester 4, yaitu matematika diskrit dan strategi perencanaan pembelajaran matematika untuk semester ini. Nah, untuk pertemuan ini Ibu akan membawakan mata kuliah strategi perencanaan pembelajaran matematika. Oke, jadi yang kita mau bahas hari ini adalah apa pengertian dari strategi, pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Nah, sebenarnya di mata kuliah ini ada beberapa CPNK yang harus kita tahu sampai di awal sampai terakhir mata kuliah. Namun di awalnya itu kita sudah beberapa kali masuk, mulai dari CPNK 1 sampai dengan CPNK 6. Yang pertama adalah memahami penggunaan belajar strategi pembelajaran matematika. Sudah disinggung di awal ya. Yang kedua, memahami prinsip dasar belajar dan mengajar matematika yang efektif. Nah, CPNK yang ketiga membedakan strategi, pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Yang keempat adalah memahami strategi yang melibatkan siswa dalam tanya jawab, diskusi, dan bergabung. Nah, namun sebelum masuk ke sana, kita mau lihat dulu apa dari definisi pembelajaran itu sendiri, strategi pembelajaran itu sendiri. Ya, definisinya adalah strategi pembelajaran itu adalah rencana menyeluruh. Ya, jadi strategi itu merupakan rencana menyeluruh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa ciri-cirinya? Ya, bersifat makro, menentukan arah pembelajaran, dan contohnya adalah pembelajaran aktif maupun setelah pembelajaran berbasis masalah. Ya. berikut pendekatan pembelajaran. Jadi tadi strategi, sekarang pendekatan. Apa itu pendekatan? Dia adalah sudut pandang atau filosofi dalam proses pembelajaran. Sedangkan ciri-cirinya adalah landasan model dan metodenya bersifat konseptual. Contohnya adalah konstruktivis, realistik, dan kontekstual. Itu pendekatan pembelajaran. Berikut kita lihat model pembelajaran. Tadi dari metode, kemudian strategi, pendekatan, sekarang model pembelajaran. Definisinya adalah kerangka yang sistematis alur kegiatan pembelajaran. Sistematis, sistem itu berarti banyak unsur-unsurnya ya. Misalnya kalau di biologi, mulut
kerongkongan, lambung, kemudian usus. Mulut itu organ, kerongkongan organ, ya. Lambung itu organ, usus organ. Tapi kalau digabung dalam satu namanya sistem organ. Sistem organnya apa? Fungsinya sebagai apa tadi yang semua ibu sebut? Pencernaan. Hanya dia sistem pencernaan. Nah sekarang model pembelajaran yang menggabung tadi strategi, pendekatan, nah itu masuk ke dalam model maupun metode nanti di dalamnya. Ya. Apa ciri-cirinya? Tahapannya secara sistematis, dia secara menyeluruh. Kemudian bisa diterapkan berulang. Kemudian dia memiliki sintaks, langkah-langkah pembelajaran, ya. Jadi itu yang membedakan dengan yang lainnya tadi, strategi, pendekatan, kemudian metode. Dia mencakup secara garis besar dari situ. Apa contohnya? Discovery learning, PBL, problem based learning. Discovery learning, discovery berarti temuan, ya, pembelajaran temuan. Jadi mungkin mahasiswa, kalau kalian nanti sudah jadi guru, siswa itu diberikan kasus. Kemudian misalnya apa ciri-cirinya tumbuhan monokotil. Nah, dikasih tumbuhan ini, sifat-sifatnya ini. Oh, ternyata yang dikumpul nanti monokotil kan, monokotil. Nah, seperti itu. Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi mungkin dikasih masalah kepada siswa, kemudian nanti siswa yang diminta untuk menyelesaikan masalah. Kemudian berikut metode pembelajaran. Ya, tadinya sih dia masuk gabungan dari model ini. Kalau metode pembelajaran, cara teknis berarti tekniknya menyampaikan materi pembelajaran. Apa ciri-cirinya? Praktis dan operasional. Jadi dia praktis tidak luas, dia menjurus, ya. Operasional digunakan di saat pembelajaran. Jadi dia digunakan di saat pembelajaran, pada saat pembelajaran saja. Contohnya, ceramah. Nah, jadi ceramah itu dia adalah metode, ya. Tanya jawab, kemudian diskusi kelompok. Ya, jadi seperti itu, ya. Ya. Jadi dari sekian tadi yang ibu sudah sampaikan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa strategi itu adalah rencana umum. Apa yang kita lakukan di pembelajaran ini, rencana umumnya. Kemudian pendekatan itu adalah sudut pandangnya, ya. Kemudian modelnya adalah desain sistematik, kemudian metodenya adalah cara teknis. Jadi sebenarnya ini metode sebelum model, ya. Karena model itu mencakup secara keseluruhan sistematik, gitu ya. Sebelum ibu lanjut, karena saya lihat agak mengantuk kuliahnya di siang-siang begini, saya mau tanya dulu, siapa yang mimpi tadi malam? Ada yang bermimpi? Oh, begini, ada saya lihat ketua kelasnya kemana ini? Saya dengar dari pengurus CMF ikut ini ya? Ikutan. Nah, jadi siapa yang ini yang mewakili sebagai ininya? Ya, nanti ada wakilnya, ya. Oke, jadi nanti di akhir baru itu yang memimpin doa, yang wakil ketua kelasnya, ya, yang memimpin doa. Kalau tadi di awal kan ibu sudah segarkan dengan assalamualaikum, itu kan sekalian sebagai doa, ya. Siapa wakil ketua kelasnya? Ihsan, ya. Ihsan. Siapa yang tidak hadir Ihsan? Selain Rifki, Bu. Iya, selain Rifki ketua kelas, ya. Siapa lagi? Aulia, Bu. Aulia. Oh, Aulia kenapa? Sakit. Oh, sakit. Sudah berapa hari sakit? 3 hari, Bu. Sudah 3 hari. Iya. Kalau begitu mari kita pimpin doa untuk kesembuhannya Aulia. Iya, ya. Doa kesembuhan untuk Aulia dimulai. Ya. Terima kasih, ya. Semoga Aulia cepat sembuh. Amin. Dapat bertemu dengan kita. Amin. Dalam keadaan sehat.
Siapa yang mau bertanya? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Oh, bersamaan. Rahma dulu, ya. Iya. Silakan Rahma. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ya. Pertanyaan saya itu tentang model pembelajaran. Dalam satu kali pertemuan itu, apakah boleh menggabungkan beberapa jenis model pembelajaran? Jika boleh, bagaimana cara menggabungkan dua atau lebih model pembelajaran dalam satu pertemuan? Iya. Kalau idealnya sih kan model itu luas, ya kan? Model itu luas. Jadi kalau model mau digabungkan, ya sepertinya agak ribet, ya. Jadi yang harus ada model Hindu, yang misalnya kooperatif, ya. Nanti pendekatannya apa, strateginya apa, gitu ya. Bisa sih kalau misalnya mengadakan penelitian, ada hasil penelitian bahwa menggabungkan model. Ya, bisa ya, saling beririsan. Jangan yang misalnya satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi misalnya model awalnya adalah kooperatif, kemudian tipenya yang berbeda-beda. Kita pakai strateginya, misalnya dia pakai NHT, kemudian dia pakai mungkin kontekstual, pembelajaran konteks. Jadi kan di matematika misalnya ada kayak bangun ruang apa, nah pakai model-model yang ruang yang kita terangkan itu jadi pembelajaran kontekstual. Tetap model dasarnya adalah kooperatif, tetapi strateginya itu kita ambil dari awal, ditentukan bahwa saya mau nanti ambil pendekatannya kontekstual. Karena kalau dibicarakan saya apalagi misalnya geometri di matematika itu bangun ruang itu, yang mana diagonal ruang ya kalau di kubus, kalau di balok yang mana bidang, yang mana diagonal bidang atau bidang diagonal. Itu kan kalau tidak ada bendanya maka kita meraba-raba ya. Kita menghayal. Kalau ada bendanya makanya kita pakai pendekatan kontekstual. Ya, jadi seperti itu. Ya, gitu ya. Ada lagi? Lagi ya, silakan namanya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hampir sama pertanyaan saya tadi dengan Rahma. Di mana saya di sini berfokus pada metode pembelajaran. Tadi di contoh metode pembelajaran ada 3, metode ceramah, diskusi kelompok, dan berbasis salah. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah kita bisa misalnya menggabungkan ini 3 atau menggabungkan di sini metode pembelajaran antara misalnya ceramah dengan diskusi atau ceramah dengan diskusi kelompok, ya, yang intinya menggabungkan metode pembelajaran dalam satu kali pertemuan. Kan ketika kita membuat MPP, ya, bisa di situ menuliskan metode pembelajaran yang kita kenakan. Jadi maksud saya apakah ini ketika kita menggabungkannya yang ditulis di situ misalnya kita gabungkan 3, yang ditulis di RPP tetap 3 atau 1 saja? Dan ini pertanyaannya apakah bisa digabungkan? Iya. Metode tadi ya? Ya, metodenya. Kalau pertanyaannya tadi si Rahma model pembelajaran, kalau si Ahmadiani adalah metode. Kita berikan aplaus kepada mungkin memberikan pertanyaan. Kan tadinya ditanya satu persatu, ternyata yang tampil adalah Rahma Askari dan Ahmadiani, mewakili kaum perempuan dan kaum laki-laki ya. Kalau model karena dia skopnya luas maka ribet kalau misalnya dia yang mau digabungkan, kecuali misalnya ada yang mau diambil misalnya. Kalau metode boleh-boleh saja, karena misalnya metode ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi. Jadi mungkin di awal itu dosennya atau gurunya kalau di sekolah menerapkan di awal dulu materi pembelajaran dengan ceramah. Setelah itu memberikan pertanyaan umpan baliknya kepada siswa, apa yang dia pahami terhadap yang ibu sudah terangkan. Jadi pertanyaannya bisa muncul dari siswa, dari mahasiswa, bisa juga dari dosen atau guru yang sebagai narasumber di situ. Nah, kemudian setelah ada pertanyaan yang muncul, yang diangkat ke permukaan, bisa mungkin ada di kelompok sana untuk memberikan jawaban mungkin di sini. Dan prinsipnya kalau diskusi itu
adalah memberikan kesempatan kepada semua peserta diskusi, kepada semua siswa ya, tidak boleh membedakan. Makanya tadi Ibu bertanya di awal, siapa yang mau bertanya? Karena kalau saya langsung tunjuk nanti kalian bilang lagi, Ibu anak manisnya saja anak tunjuk. Nah, di sini anaknya Ibu semua. Begitu ya? Begitu ya? Jadi Ya, silakan. kan bisa ini digabungkan metode. Apakah di penulisan RPP-nya tetap 3 ditulis misalnya kita menggabungkan 3? Iya, yang diambil adalah judulnya adalah metode gabungan. Nah, kemudian diterapkan gabungan yang di sini adalah ceramah, tanya jawab, kemudian diskusi. Tidak apa-apa, karena semakin banyak metode digunakan dan itu hasilnya bagus, nah itu lebih bagus. Ya, di awal ceramah, kemudian diselingi ada tanya jawabnya, didiskusikan, gitu ya? Tepuk tangan lagi. Saya yakin nanti kan ada tugas akhir nanti ya, membuat RPP dan di dalamnya mencantumkan modelnya, pendekatannya, metodenya apa yang digunakan ya. Kan Ibu nanti di akhir semester sebagai tugas akhirnya penopang untuk bagaimana bagus nilai akhirnya UAS-nya ya. Ada RPP yang dibuat lengkap di dalamnya, model yang digunakan, pendekatan, metode. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yang tadinya ceria-ceria udah dipikir mungkin mau kantin tidak lari. Kantinnya menunggu di sana, apalagi sudah berlangganan dengan Mas ya. Japri Masnya, itu ada aku Mas. Mau beli itu lagi, gitu ya? Ya, semoga kita sehat di pertemuan berikut ya. Nah, sebagai informasi buat kalian, jadi untuk nilai secara keseluruhan maka pedomannya adalah seperti di semester-semester sebelumnya. Tetap ada 5 unsur penilaiannya Ibu. Jadi kehadirannya, kemudian akhlaknya, kemudian tugasnya, TS dan UAS. Itu tadi ya. Tugas di rumah itu adalah membuat nanti RPP yang lengkap, mau SD, SMP maupun SMA. Seperti pernah sebelumnya Ibu bagi kelompok, pada saat itu Ibu instruksikan bagi kelompok dengan mencabut blok, dan itu dipergunakan untuk tugas akhir nanti. Ini karena kita belajar tentang pendekatan, strategi, metode dan model, makanya nanti sesuai dengan yang kalian dapat SD kah, SMP kah, SMA, gitu ya. Jadi materinya diambil, itu yang dimasukkan di situ dengan membuat RPP yang lengkap. Sebagai tugas nanti di akhir berkumpul, ya. Oke, semoga kita sehat semua. Amin. Mungkin karena tadi Ibu yang langsung berdoa di awal, sekarang Pak ketua kelasnya yang pimpin doa lagi sebelum kita akhiri pembelajaran. Semoga sehat-sehat di pertemuan berikut ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, baiklah mari kita sama-sama membaca doa akhir pertemuan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih ya Ihsan sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Dan karena ini sudah menjelang sore, kuliahnya siang-siang menjelang sore, ada yang tinggal di luar kota, naik kendaraan ya rata-rata. Iya, Bu. Jadi pulang dengan hati-hati, membawa kendaraan dengan fokus. Ya. Nggak boleh dulu, nggak usah buru-buru, rumahnya tidak lari kok. Masih bersyukur kalian tinggal bersama orang tua. Kalau untuk ibu kuliah berpisah dengan orang tua, kalian masih bagus karena masih tinggal bersama orang tua. Ada yang tinggal tidak bersama orang tuanya? Ada. Oh ada. Ngekos ya di sini. Tinggal di rumah keluarga. Iya. Ya harus beradaptasi.
Yang ngekos juga ingat-ingat orang tuanya, karena kalian dikasih biaya per bulan itu, nah, diingat orang tuanya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Semoga di pertemuan berikut kita sehat-sehat semua. Amin. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.